Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kataba nasra wa ta'yida li ibadihil mukhlisin. Inna lanansur rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu fillahi haqqa jihadih. Fakataba lahum rabbuhum izzad dunya wa syahadatal ukhra yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan kenikmatan yang dicurahkan oleh Allah. Pada kesempatan waktu fajar yang berbahagia ini, Allah memudahkan langkah kita, bersama-sama kita bisa hadir, bisa memenuhi jamuan istimewa, undangan yang disediakan oleh Allah, bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini, hidup kita semua diselamatkan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, hari ini kita akan membicarakan tentang 3 pilar kebahagiaan yang dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Pilar pertama, kebahagiaan itu diberikan oleh Allah bagi orang yang menjalani hidup itu betul-betul dengan keyakinan kepada Allah. Orang yang betul-betul beriman kepada Allah, orang yang teguh keyakinan, orang yang kokoh akidahnya, inilah orang-orang yang dijamin kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan bisa pirsani di Al-Qur'an surat ke-41, surat Fussilat, ayatnya ayat yang ke-30. Di ayat ini betul-betul Allah berikan petunjuk kepada kita bahwa kegembiraan dan kebahagiaan itu akan dihadirkan oleh Allah bagi orang yang betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah alladzi kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar yakin kepada Allah di dalam menghadapi apa saja segala problematika hidup dan kehidupan, betul-betul dia dengan penuh keyakinan menyatakan Rabbunallah, saya punya Allah, Tuhanku Allah, Rabbunallah. Sumastaqamu, kemudian dia taat, dia tunduk, dia patuh kepada Allah, memegang teguh apa yang dia yakini kepada Allah itu secara terus menerus, secara istiqomah, sumastaqamu, maka dia akan dibahagiakan oleh Allah. Tatanazzalu alaihimul malaika, Allah akan hadirkan, Allah akan turunkan, Allah akan utus para malaikat
untuk membawakan untuk hidupnya kegembiraan dan kebahagiaan, memberikan inspirasi, motivasi, dorongan, meneguhkan keyakinan kepada Allah, dan Allah berikan kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman dengan dua cara. Allah berikan kebahagiaan bagi orang yang beriman. Pertama, alla takhafu, diangkat oleh Allah rasa takutnya. Orang yang beriman kepada Allah, maka dalam menjalani hidup dan kehidupannya betul-betul dibahagiakan oleh Allah dengan cara Allah angkat rasa takutnya, sehingga dalam menjalani hidup orang beriman tidak pernah pekewo. Apa itu? Tidak pernah merasa terbelenggu, tidak pernah merasa diperbudak. Dia tidak menghamba kepada apapun dan siapapun kecuali satu. Dalam hidup dia hanya menjadi hambanya Allah. Orang yang menjadi hambanya Allah, inilah menjadi pintu kebahagiaan. Yang kedua, Allah berikan kebahagiaan bagi orang yang beriman itu selain alla takhafu, yang kedua wala tahzan. Orang yang beriman itu dibahagiakan oleh Allah dengan cara apa? Diangkat oleh Allah rasa takutnya. Dan yang kedua, diangkat oleh Allah rasa sedihnya. Orang beriman itu diangkat oleh Allah rasa sedihnya karena orang yang beriman itu betul-betul mengerti dan menyadari bahwa dalam hidup dan kehidupan kita ini adalah bagian dari ujian yang diberikan oleh Allah. Maka apapun yang diberikan oleh Allah untuk hidup kita, bagi orang yang beriman tidak ada yang salah, tidak ada yang jelek, tidak ada yang buruk. Semua yang diberikan oleh Allah untuk hidup kita pasti baik, pasti benar, pasti indah. Semua sudah ditata, semua sudah diatur, semua sudah diukur. Tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang main-main, tidak ada sepucuk daun yang jatuh yang kebetulan, tidak ada setetes air yang jatuh yang kebetulan. Di titik manapun kita berada, sesungguhnya sudah diatur dan dikadar oleh Allah. Maka orang yang betul-betul yakin kepada Allah mengerti dan menyadari bahwa semua yang diberikan oleh Allah, apapun bentuknya, ada hikmah dari apa yang diberikan oleh Allah itu, sehingga menjadi sumber kebahagiaan. Inilah para jamaah rahimakumullah, pilar pertama kebahagiaan yang ditunjukkan oleh Allah, bahwa kebahagiaan itu akan diberikan oleh Allah bagi orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua, pilar kebahagiaan itu diberikan oleh Allah bagi orang yang mengerti dan menyadari bahwa hidup ini adalah ibadah kepada Allah. Tidak ada yang lebih mahal, tidak ada yang lebih berharga melebihi orang yang betul-betul menjalani hidup sebagai bagian indah dari ibadah kepada Allah, sehingga itu menjadi sumber kebahagiaan. Bukankah Allah telah mengingatkan kepada kita bahwa tidaklah diciptakan bangsa jin, tidaklah diciptakan manusia kecuali hanya untuk menyembah, mengabdi, beribadah kepada Allah. Bahkan di surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, dengan tegas di situ Allah menyatakan, dalam hidup ini kita tidak diperintah apapun kecuali seperti yang diperintahkan oleh Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah.
Dalam hidup ini kita tidak diperintah kecuali menyembah, mengabdi, beribadah kepada Allah secara ikhlas, sehingga kita ini tumbuh menjadi jiwa-jiwa yang hanif, yang selalu berada di jalan kebenaran, yang condong kepada kebenaran, yang menegakkan sholat, yang mengeluarkan zakat. Yang demikian itulah orang yang beragama yang lurus. Sehingga para jamaah rahimakumullah, tidak berlebihan panjenengan bisa pirsani di Al-Quran surat ke-20, surat Toha. Di surat Toha ayat 132, Allah bimbing kepada kita, Allah tunjukkan kepada kita kekayaan berharga yang tidak bisa disejajarkan dengan apapun. Yang inilah menjadi kekayaan yang mesti kita tanamkan, kita wariskan kepada anak cucu, kepada anak keturunan kita. Apa itu? Menanamkan dan mengajarkan kepada mereka betapa penting dan berharganya rukuk dan sujud kepada Allah. Betapa mahal dan berharganya beribadah kepada Allah, menegakkan sholat. Panjenengan pirsani ayatnya. Di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'mur ahlaka bis-shalah fastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal akibatu littaqwa. Perintahkan kepada ahlimu. Makna perintah ini tidak hanya tunjuk-tunjuk. Makna perintah itu tidak hanya menyuruh, tetapi memperkenalkan, mengajarkan, mendidik, menanamkan, memberi contoh, membiasakan dan mewariskan kepada anak dan keturunan kita, kepada ahli kita, kepada pasangan kita. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah, untuk rukuk dan sujud kepada Allah, untuk menegakkan sholat. Fastabir 'alaiha, dengan penuh kesabaran. Apa yang diingatkan oleh Allah untuk kita? La nas'aluka rizqa, aku tidak minta sholatmu. Jika engkau tidak sholat, aku tidak rugi. Jika satu keluargamu tidak ada yang sholat, aku juga tidak rugi. Suaminya tidak sholat, istrinya tidak sholat, ayah ibunya tidak sholat, anak-anaknya juga tidak sholat. Satu keluarga tidak ada satupun yang rukuk dan sujud kepada Allah. Maka di situ Allah tunjukkan, la nas'aluka rizqa, aku tidak minta rezeki, aku tidak minta apapun darimu. Justru ayat ini dilanjutkan oleh Allah, nahnu narzuquk, aku Allah yang memberikan segalanya, aku Allah yang mencukupi hidup dan kehidupanmu. Yang menarik, ayat ini ditutup dengan pernyataan wal akibatul littaqwa, kegembiraan dan kebahagiaan itu akan diberikan oleh Allah bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah, inilah pilar kebahagiaan yang ditunjukkan oleh Allah. Bagi siapa? Bagi orang yang mengerti dan menyadari bahwa hidup ini adalah ibadah kepada Allah. Sehingga kalau panjenengan pirsani Quran surat ke-13, surat Ar-Ra'd, ayatnya ayat yang ke-18, di situ Allah dengan tegas menunjukkan kepada kita betapa berharganya rukuk dan sujud, beribadah, taat, tunduk dan patuh mengabdi kepada Allah. Bahkan bukan tidak penting dunia, bukan tidak berharga harta kekayaan yang kita miliki di dunia, tapi semua harta kekayaan di dunia ini tidak sebanding dengan betapa mahal dan berharganya rukuk dan sujud kepada Allah. Maka di surat ke-13,
surat Ar-Ra'd ayat yang ke-18 itu Allah bimbing kita. Allah tunjukkan lilladzinas tajabu li rabbihimul husna. Adapun orang yang taat, tunduk dan patuh, rukuk dan sujud mengabdi beribadah kepada Allah, itulah yang husna. Berapa nilai husna? Berapa investasi kebahagiaan yang diberikan oleh Allah bagi orang yang mencapai derajat husna? Dilanjutkan ayat itu Allah tunjukkan walladzina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'a wa mislahu ma'ahu laqtadaw bih ulaika lahum syu'ul hisab wa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Adapun orang-orang yang taat, tunduk dan patuh, rukuk dan sujud mengabdi, menyembah beribadah kepada Allah, itu yang husna. Sedangkan orang yang dalam hidupnya tidak mau mengabdi beribadah, menyembah kepada Allah, taat, tunduk dan patuh kepada Allah, sekalipun dia kaya raya, satu dunia ini dia kuasai, kalau tidak cukup aku tambah lagi dengan satu dunia, dua dunia. Masya Allah, Allah jelaskan dua dunia dia kuasai, dia miliki, tapi dia tidak taat kepada Allah. Nun sewu, Allah menunjukkan mereka bukan orang yang sukses, mereka bukan orang yang berhasil, mereka bukan orang yang beruntung, mereka bukan orang yang bahagia. Siapa dia? Dia orang yang merugi, dia orang yang mendapatkan perhitungan yang buruk. Ulaika lahum syu'ul hisab. Mereka adalah orang yang pailit, mereka adalah orang yang bangkrut. Wa ma'wahum jahannam, dan tempat kembalinya adalah neraka jahanam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah. Kita semua betul-betul diantarkan oleh Allah menjadi manusia yang beruntung, yang betul-betul bisa menikmati dan merasakan kehidupan dengan penuh kebahagiaan, karena kita mengerti dan menyadari kita mengisi setiap waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Allah, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Di sekian banyak hadis Allah tunjukkan kepada kita, jangankan sholat wajibnya, sholat sunnah saja. Coba kalau kita renungkan, orang yang dibimbing Allah, dimudahkan, diringankan kakinya untuk memakmurkan masjidnya, melaksanakan sholat subuh, 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh, ternyata nilai investasi kebahagiaannya jauh lebih besar dibanding hanya sekedar dunia seisinya. Rakaatul fajru khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh, 2 rakaat sholat sunnah fajar, maka jauh lebih berharga dibanding dunia seisinya. Apatah lagi sholat subuhnya, apatah lagi sholat duhurnya, apatah lagi sholat asarnya, maka nilai kebaikannya 2 dunia tidak sebanding dengan betapa mahal dan berharganya rukuk dan sujud yang kita lakukan pada waktu isya, rukuk dan sujud yang kita lakukan pada waktu asar, dan itu semua menjadi kebaikan sempurna sebab dengan beribadah kepada Allah, ibadah mahdhah, ibadah khusus, ibadah yang tata caranya dibimbingkan oleh Allah untuk hidup kita, akan betul-betul menjadikan diri kita dipandu dan dibimbing oleh Allah untuk bisa melaksanakan kehidupan dengan akhlak yang mulia, menyelamatkan hidup kita dari segala perbuatan buruk, perbuatan keji dan perbuatan munkar. Inilah para jamaah rahimakumullah. Yang kedua, yang dibimbingkan oleh Allah kepada kita, pilar kebahagiaan itu diberikan bagi siapa? Orang yang mengerti dan menyadari bahwa hidup ini adalah ibadah kepada Allah. Yang ketiga, pilar kebahagiaan itu diberikan oleh Allah bagi siapa? Bagi orang-orang yang betul-betul
menyelamatkan dirinya dari hidup dengan cara kehinaan dan memilih hidupnya hidup dalam jalan kemuliaan, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Panjenengan bisa pirsani di Al-Quran surat ke-91, surat Asy-Syam ayat 7, ayat 8, ayat 9, ayat 10. Apa yang diingatkan oleh Allah? Di surat Asy-Syam Allah betul-betul tunjukkan keberuntungan, kebahagiaan itu akan menjadi milik orang yang hidup dalam kemuliaan, orang yang menyelamatkan dirinya dari jalan kehinaan. Ayat 7 itu Allah menyatakan, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Di ayat ini Allah tunjukkan, Allah breakdown tentang kita manusia. Non sewu, kalau manusia itu diadopsi dari bahasa India. Manusia itu dari kata manus. Manus itu artinya tangan. Jadi menurut filosofi orang India, manusia itu dihargai dari hasil tangannya, hasil karyanya. Tapi kalau dalam Islam itu menunjukkan kepada kita manusia sempurna, bahwa manusia itu makhluk terbaik yang diciptakan oleh Allah, dan kemudian manusia itu bernilai dan berharga ketika dia berakhlakul karimah. Maka di dalam Islam itu Allah betul-betul ingin membahagiakan kita. Coba kalau panjenengan pirsani di Quran, kata manusia itu diulang oleh Allah sekitar 366 kali. Pertama, Allah menyebut manusia itu dengan basar. Basar itu di Al-Quran disebut 35 kali. Selain menyebut basar, Allah menyebut kita manusia itu dengan sebutan ins. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin, dan begitu juga kita manusia. Surat ke-7, surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Aku sediakan neraka jahanam. Aku masukkan ke dalam neraka jahanam siapa? Bangsa jin. Begitu juga kita manusia. Allah sebut dengan ins. Itu di Al-Quran ada 18 kali. Kemudian selain dua kata ini, Allah menyebut kita manusia itu ada Quran surat ke-76, surat Al-Insan. Di situ Allah sebutkan hal ata alal insani khinum minadz dzahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfati amsaj nabtalihi faj'alnahu sami'an basyira. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Allah sebut manusia ini dengan al-insan. Allah jelaskan proses kejadian kita manusia. Kemudian Allah tunjukkan bagaimana manusia hidup ini, kesempatan kehidupan sesungguhnya bagian dari ujian yang diberikan oleh Allah. Maka kemudian disitulah kita akan menemukan jati diri manusia. Ada yang dengan segala kenikmatan yang diberikan Allah itu dia bersyukur. Ada yang kufur, ada yang beriman, ada yang kafir. Allah sebut manusia dengan al-insan. Nun sewu, al-insan itu disebut di Al-Quran 65 kali. Selain tiga ini, yang populer untuk Allah jelaskan kita manusia itu adalah anak cucu Nabi Adam, disebut Bani Adam. Al-Quran menyebutnya 7 kali.
ketika Allah menyebut manusia itu dengan sebutan Bani Adam. Selain 4 itu, masih ada satu lagi yang ditunjukkan oleh Allah untuk menyebutkan kita manusia, dalam rangka membimbing, mengantarkan manusia menikmati dan merasakan kebahagiaan kehidupan. Surat ke-114 itu surat An-Nas, dan An-Nas itu artinya manusia. Di ayat ini Allah betul-betul ingatkan supaya kita bersandar, bergantung kepada Allah. Siapa Allah? Allah itu Rabbun. Siapa Allah? Allah itu Malikun. Siapa Allah? Allah itu Ilahun. Pertama Allah jelaskan tentang Allah sebagai Rabb. Rabb itu maknanya tidak hanya sebatas Tuhan, tapi makna di balik itu adalah Rabb itu artinya Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang menata, Allah yang menimbang. Semua kehidupan ini sudah diatur, ditata sedemikian oleh Allah. Itulah Allah Rabbun.